Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama yang kami taati, sahabat-sahabat dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Bahagia kita semua insan di dunia ini mendambakan hidup bahagia. Bahagia adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari azab siksa api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, tentunya banyak hal-hal yang harus kita jalani. Kita harus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan-larangannya, dan menjalankan semua perintah-perintahnya, agar kita bisa mendapatkan predikat orang yang muttaqin. Bukan hanya insan yang mendambakan kebahagiaan, akan tetapi juga surga merindukan orang-orang yang menghuninya untuk hidup bahagia. Pertanyaannya, siapakah yang dirindukan oleh surga? Surga merindukan 4 golongan dari orang-orang yang dinantinya. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Yang ketiga, golongan orang-orang yang gemar memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah golongan orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa siyami fi syahri Ramadan. Al-hadis. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, golongan yang gemar membaca Al-Quran. Di sini membaca tidaklah sekedar membaca, tapi juga memahami akan isinya, memahami akan kandungannya, dan mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, berakhlakul karimah, berbirrul walidain, dan bersopan santun itu adalah contoh apresiasi dalam kehidupan sehari-hari mengamalkan Al-Quran. Dan golongan berikutnya adalah golongan yang menjaga lisannya dalam berkata-kata. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itu, dalam momentum Ramadan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan kita dengan cara menjaga lisan dalam berkata-kata
dalam bergaul, dalam bertutur, dalam berkalimat, agar tidak saling menyakiti dan tidak membuat sakit hati orang lain. Hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, golongan yang dirindukan oleh surga berikutnya adalah golongan yang gemar memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Di sini bermakna bahwa kita dianjurkan bersedekah, gemar bersedekah. Jika kita dalam kondisi lapang ataupun sempit, kita tetap dianjurkan untuk bersedekah. Dalam keadaan longgar harta, bersedekahlah dengan harta. Jika tidak berharta, bersedekahlah dengan ilmu, bersedekahlah dengan tenaga. Jika kita tidak mampu untuk bersedekah dengan tenaga, belajarlah untuk bersedekah dengan kata-kata. Kata-kata yang kita sedekahkan dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak menyakitkan, itu juga termasuk sedekah. Sedekah dengan senyum, itu juga termasuk sedekah. Dalam momentum Ramadan ini, marilah kita tingkatkan sedekah kita dengan berbagai cara. Kita mencari ilmu dan kita mengamalkannya. Golongan yang berikutnya adalah golongan yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada momentum Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan, kita amalkan Al-Quran, kita apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita menuju predikat yang muttaqin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.